Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Damaris Simbolon, SPD, kelompok 4, angkatan 49, pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Provinsi Sumatera Utara tahun 2021 dengan pengampu materi Ibu Nurmayana Siregar, SE, MSc. Di sini saya akan membahas akuntabilitas dan nasionalisme dengan mind mapping. Mind mapping adalah pemetaan informasi dalam bentuk grafis atau bagan yang memiliki cabang-cabang untuk mempermudah memahami isi sebuah modul atau teks. Yang pertama kita bahas adalah akuntabilitas yang memuat konsep akuntabilitas, mekanisme akuntabilitas, akuntabilitas dalam konteks dan menjadi ASN yang akuntabel. Pertama adalah konsep akuntabilitas. Definisi akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai pelayan publik. Aspek-aspek akuntabilitas. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan antara individu, kelompok, institusi, negara, dan masyarakat. Akuntabilitas berorientasi pada hasil yang diharapkan berupa aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, inovatif, dan memberikan hasil maksimal. Akuntabilitas membutuhkan laporan kinerja individu atau kontrak kerja dan institusi berupa lakip. Dan akuntabilitas membutuhkan konsekuensi berupa sanksi dan penghargaan. Fungsi utama akuntabilitas. Yang pertama, peran demokratis untuk penyediaan kontrol demokratis, peran konstitusional untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, dan peran belajar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Tingkatan akuntabilitas dimulai dari yang dasar adalah akuntabilitas personal, yaitu nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Akuntabilitas individu yaitu hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok. Kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Akuntabilitas organisasi yaitu hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, dan akuntabilitas stakeholder, tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Selanjutnya kita bahas mekanisme akuntabilitas. Yang pertama, dimensi akuntabilitas. Akuntabilitas kejujuran dan hukum terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Yang kedua, akuntabilitas proses terkait dengan prosedur yang digunakan sudah baik dalam hal kecukupan informasi akuntansi dan manajemen. Yang ketiga, akuntabilitas program, yaitu apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai dan adakah alternatif lain yang dapat memberikan hasil yang maksimal. Dan yang keempat, akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR, DPRD, dan masyarakat luas. Selanjutnya, mekanisme akuntabilitas demokrasi Indonesia memuat yang pertama perencanaan strategis berupa RPG, RPJM, RKP, Renstra, dan SKP. Yang kedua, kontrak kinerja, dan yang ketiga, laporan kinerja atau yang disebut dengan lakip. Menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel harus memiliki sifat kepemimpinan, integritas, keadilan, transparansi, tanggung jawab, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Framework akuntabilitas. Yang pertama, menentukan tujuan dan tanggung jawab. Yang kedua, merencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, melakukan implementasi monitoring kemajuan. Yang keempat, memberikan laporan secara lengkap. Dan yang kelima, memberikan evaluasi dan memasukkan perbaikan. Selanjutnya adalah akuntabilitas dalam konteks transparansi dan akses informasi. Yang dimaksud dari sini adalah informasi publik. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan badan publik lainnya. Prinsip keterbukaan informasi yang pertama adalah informasi harus benar dan utuh. Yang kedua, informasi proaktif. Yang ketiga, perlindungan pejabat yang beretikat baik. Yang keempat, maksimum access limited exemption yang artinya pada prinsipnya semua informasi bersifat terbuka dan bisa diakses masyarakat, kecuali jika informasi tersebut apabila dibuka dapat merugikan kepentingan publik. Selanjutnya, permintaan tidak perlu disertai alasan. Akses informasi merupakan hak setiap orang. Dan yang terakhir, mekanisme yang sederhana, mudah, dan cepat. Akuntabilitas dalam konteks penggunaan sumber daya milik negara. Yang pertama,
harus sesuai prosedur. Yang kedua, bertanggung jawab. Dan yang ketiga, pemeliharaan fasilitas secara benar dan bertanggung jawab. Praktek kecurangan atau fraud dan perilaku korup. Penyalahgunaan kewenangan akan berdampak pada perilaku kecurangan atau fraud yang diartikan sebagai sekumpulan tindakan yang tidak diizinkan dan melanggar hukum yang ditandai dengan adanya unsur kecurangan yang disengaja. Akuntabilitas dalam konteks penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah. Dengan prinsip yang pertama, relevant information yang artinya dapat digunakan untuk mengevaluasi kondisi sebelumnya, saat ini, dan yang akan datang. Yang kedua, reliable information yang artinya dapat dipercaya. Yang ketiga, understandable information artinya dapat dipahami. Yang keempat, comparable information artinya dapat digunakan oleh pengguna untuk dibandingkan dengan institusi yang lain. Selanjutnya adalah konflik kepentingan. Konflik kepentingan adalah situasi yang timbul di mana tugas publik Anda dan kepentingan pribadi bertentangan. Dapat diidentifikasi melalui potensialitas, proporsionalitas, presence of mind, dan janji. Selanjutnya adalah menjadi ASN yang akuntabel. ASN yang akuntabel adalah ASN yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Yang pertama, memastikan tindakan dan keputusan yang berimbang dan tidak bias. Yang kedua, bertindak adil dan mematuhi prinsip-prinsip due process. Yang ketiga, akuntabel dan transparan. Yang keempat, melakukan pekerjaan secara penuh, efektif, dan efisien. Yang kelima, berperilaku sesuai standar sektor publik. Yang keenam, kode etik sektor publik sesuai dengan organisasinya. Dan yang ketujuh, mendeklarasikannya secara terbuka bila terjadi potensi konflik kepentingan. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai nasionalisme. Apa itu nasionalisme? Nasionalisme dapat diartikan sebagai sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Nilai-nilai nasionalisme dalam Pancasila bagi ASN, yang pertama adalah sejarah ketuhanan dalam masyarakat Indonesia, ketuhanan dalam perumusan Pancasila, perspektif teoritis nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan bernegara, dan implementasi nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari. Sifat nasionalisme diimplementasikan tidak terlepas dari Pancasila. Adapun implementasi sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dapat diimplementasikan melalui bisa membedakan baik dan buruk, bisa membedakan yang hak dan kewajiban, jujur dan mempunyai integritas, hormat pada orang lain, hormat pada aturan dan hukum masyarakat, punya etika sebagai prinsip dasar dalam kehidupan sehari-hari, tidak korupsi dan tidak laku koruptif lainnya, sabar, berjiwa besar dan berprasangka baik. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, diwujudkan dalam berlaku adil dan menghormati hak asasi orang lain, bersikap toleran, tidak zalim, sopan santun, dan saling tolong-menolong. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia, yaitu bangsa yang cinta tanah air, siap sedia membela negara, siap sedia membela kehormatan bangsa, siap sedia menjaga kesatuan dan persatuan. Dapat diwujudkan dalam bersikap rukun dan damai, menjaga keutuhan bangsa, menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara. Sila ketiga persatuan Indonesia diwujudkan dalam mampu menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, mengembangkan rasa cinta tanah air terhadap bangsa, dan mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia, dan memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dapat diimplementasikan melalui tidak mau menang sendiri, tidak ngotot, tidak menghalalkan segala cara, tidak berbuat yang merugikan orang dan kelompok lain, atau mau mendengarkan pendapat orang lain, siap menang tapi juga siap kalah, bersikap sportif, selalu sesuai aturan dan mematuhi undang-undang yang berlaku, bertanggung jawab, tolong-menolong, dan tidak anarkis. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,
Yang pertama, tidak mementingkan diri sendiri, kelompok atau golongan, memperhatikan nasib orang lain, bergotong royong, ringan sama dijinjing, dan berat sama dipikul. Tidak serakah, tepat waktu, mau bekerja keras, saling membantu, dan suka menabung dan investasi. ASN sebagai pelaksana kebijakan publik dan sebagai pelayan publik dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa mengaktualisasikan wawasan kebangsaan jiwa nasionalisme sebagai pelayan publik yang berintegritas. ASN sebagai pelaksana kebijakan publik harus memiliki nilai-nilai kepublikan, berorientasi pada kepentingan publik dan senantiasa menempatkan kepentingan publik bangsa dan negara di atas kepentingan lainnya, mengedepankan kepentingan nasional ketimbang kepentingan sektoral dan golongan. ASN harus memiliki karakter dan orientasi kepublikan yang kuat dan mampu mengaktualisasikannya dalam setiap langkah-langkah pelaksanaan kebijakan publik. ASN sebagai pelayan publik harus profesional, melayani publik, dan berintegritas tinggi. Dimensi kualitas pelayan publik adalah ketepatan waktu pelayanan, akurasi pelayanan, kesopanan, keramahan, dan memberikan pelayanan, tanggung jawab, kelengkapan, kemudahan mendapatkan pelayanan, variasi model pelayanan, pelayanan pribadi, kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, atribut mendukung pelayanan lainnya. Kualitas layanan adalah bagaimana pelayanan itu diberikan oleh anggota dan sistem yang dipakai dalam organisasi. Alas penyelenggaraan pelayanan adalah kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan dan tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok, ketepatan waktu dan kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan. Sebagai pelayan publik, ASN harus bersikap adil dan tidak diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, profesional dan berintegritas dalam memberikan pelayanan, menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, tidak korupsi, transparan, akuntabel, dan memuaskan publik. ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa adalah memiliki jiwa nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang kuat, memiliki kesadaran sebagai penjaga kedaulatan negara, menjadi perekat bangsa dan mengupayakan situasi damai di seluruh wilayah Indonesia dan menjaga keutuhan NKRI berdasarkan pada asas prinsip nilai dasar kode etik dan kode perilaku. Peran ASN dalam menciptakan kondisi damai, yang pertama bersikap netral dan adil, mengayomi kepentingan kelompok minoritas, tidak membuat kebijakan diskriminatif, menjadi figur teladan di lingkungan masyarakat. Demikian penjelasan saya tentang akuntabilitas dan nasionalisme. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa.